Oke, what's up? Kembali lagi dengan Ale Om Daun di sini. Kali ini Ale Om Daun akan membagikan kembali alur cerita dari drama Korea yang berjudul The Words of Evil. Kali ini kita memasuki episode yang ke-6. Di episode yang ke-6 ini kita akan mulai dari pembicaraan antara perwakilan geng dari Tiongkok yaitu Lee Hae-ryun yang berbicara di telepon dengan Gi-cheol. Yang pada saat itu Gi-cheol sedang makan bersama Eujung. Gi-cheol berjanji akan menemuinya segera setelah dia makan. Karena perwakilan dari Tiongkok itu protes karena dia hanya bertemu dengan ajudannya saja, yang mana itu adalah Jeonmo. Sedangkan dia jauh-jauh datang dari Tiongkok ingin bertemu dengan Gi-cheol untuk membahas masalah bisnis mereka yang sempat ada masalah pada waktu itu. Setelah mengobrol tentang masa lalu, Gi-cheol dan Eujung pun pergi. Setelah menemui Eujung, Gi-cheol pun pergi menemui Lee Hae-ryun, wanita dari Tiongkok itu. Yang kebetulan di sana Jeonmo sudah standby di hotel tempat Lee menginap. Di sana mereka membicarakan tentang bisnis yang merugi pada saat ini karena Tiongkok sudah bersusah payah dan mengeluarkan biaya untuk mengatur awak dan kapalnya untuk berangkat mengirim barang ke mereka. Di sini Gi-cheol pun memberikan hadiah berupa uang dan arloji pada saat pertemuan itu. Namun Tiongkok pun secara belak-belakan mengatakan bahwa mereka sekarang sudah kurang percaya terhadap Korea. Ternyata Hae-ryun berada di Korea adalah karena diutus oleh ayahnya untuk menemui Jepang dan Korea. Yang mana sebelumnya entah bagaimana caranya, mungkin karena banyak koneksi juga, Jepang bisa menghubungi ayahnya Hae-ryun yang kemudian jadilah di pertemuan sekarang ini. Karena Hae-ryun kelelahan, mereka pun tidak bertemu lama dan Hae-ryun langsung meninggalkan Gi-cheol. Setelah Hae-ryun pergi, lalu telepon Gi-cheol berdering dan itu panggilan dari Oyama dari geng Jepang untuk mengajak Gi-cheol bertemu besok di jam 2 siang. Setelah Jeonmo mengawal Gi-cheol, Jeonmo pun tak lupa melapor kepada atasannya terkait perkembangan kasus narkoboy ini. Ternyata Changki atasannya itu sudah mengetahui bahwa salah satu petinggi geng Jepang yaitu Oyama akan mengunjungi Korea dan mereka menginap di hotel yang sama dengan geng Tiongkok. Setelah mereka mengetahui tempat penginapannya, mereka pun berencana untuk menyadap semua kamar mereka begitu mereka sedang pergi keluar. Misi ini akan sempurna jika Jeonmo diajak juga oleh Gi-cheol untuk bertemu mereka. Untuk persiapan, mereka pun memberikan Jeonmo alat penyadap suara. Sepertinya di sini Jeonmo sekarang ingin cepat menyelesaikan misi ini karena tidak mau membiarkan lama-lama istrinya dalam keadaan bahaya karena ikut juga dalam penyelesaian misinya. Keesokan harinya, Gi-cheol pun ditelepon kembali oleh Oyama untuk bisa bertemu tentunya. Oyama memerintahkan untuk Gi-cheol membawa juga geng Tiongkok. Oyama pun hanya memperbolehkan membawa satu ajudan saja untuk mengawal Gi-cheol. Kemudian Gi-cheol pun dengan yakin memilih Jeonmo untuk mendampingi dirinya dalam pertemuan penting itu dan kondisi itu adalah kondisi yang diharapkan Jeonmo tentunya. Karena nantinya dia bisa menyadap percakapan mereka. Namun ada masalah ketika mereka akan pergi nih guys. Mereka dihadang oleh seorang polisi yang sudah lama bermasalah dengan geng Gi-cheol. Polisi itu pun menyuruh untuk keluar sebentar untuk mereka bisa mengobrol tipis-tipis nih guys. Ternyata polisi bernama Hwang Mingo ini menemui Gi-cheol karena ada yang melapor bahwa ada orang hilang yang sepertinya dibunuh oleh geng Gi-cheol. Karena pada saat mereka bertemu dengan Yankes, si kurir narkoboy dari geng Gi-cheol, dia membawa tiket pertandingan olahraga SMA Yoksam. Yang mana sekolah ini adalah SMA Gi-cheol dulu. Pak polisi ini sudah tahu bahwa Gi-cheol sering memberi bantuan sesama alumni di SMA itu dengan memberi mereka pekerjaan. Makanya dari sana polisi mencurigai bahwa geng Gi-cheol lah pelakunya dan menanyakan tentang Yankes, kurir mereka. Jika benar geng Gi-cheol membunuh orang, maka ini bukan hanya kejahatan narkoba, tapi ini kejahatan kekerasan juga. Setelah itu para polisi pun pergi karena belum mempunyai bukti kuat meskipun mereka ingin menangkap Gi-cheol. Tapi pada saat Gi-cheol dan Jeonmo pergi untuk menemui Oyama, Hwang Mingo pun malah mengikuti mereka dari belakang. Di sisi lain, hotel yang dipakai untuk pertemuan ketiga geng itu sudah disetting agar para polisi bisa menangkap basah mereka pada saat mereka melakukan kejahatan nantinya. Kemudian penyadap suara yang dipakai Jeonmo dia sembunyikan di kakinya.
Sesampainya di hotel itu ternyata ada pemeriksaan terlebih dahulu oleh ajudan dari Jepang. Hingga di sini membuat Jeonmo panik karena pemeriksaan itu sangat mendetail tak terlewat satu bagian pun. Pada saat giliran Jeonmo akan diperiksa karena semua hotel itu isinya polisi, mereka pun saling berkomunikasi dan ketika suara gesekan tangan pemeriksaan itu semakin dekat, Do-hyuk pun memerintahkan untuk membunyikan alarm kebakaran. Sehingga dengan alarm itu Jeonmo bisa menghindari dan punya alasan untuk memindahkan alat penyadapnya. Jeonmo beralasan bahwa dia akan memeriksa dari mana alarm kebakaran itu berasal. Namun sebenarnya dia akan memindahkan alat penyadap ke dalam rokok yang Jeonmo bawa. Dia memindahkannya karena sebelumnya bagian itu sudah diperiksa, jadi dia rasa aman jika alat penyadap itu disimpan di sana. Namun tetap saja, meskipun alat penyadap itu berada di tempat yang aman, mereka tidak bisa mendengarkan percakapan para petinggi geng dari ketiga negara itu. Karena di sana diputar lagu dengan volume yang sangat besar sehingga yang terdengar hanyalah lagu. Sebelum pembahasan dimulai, Oyama ingin memastikan sekali lagi kalau Gichol tidak diikuti oleh polisi. Karena dengan kejadian keributan kemarin, pasti polisi pengawasannya tertuju kepada geng Gichol. Oyama memerintahkan untuk Gichol turun kembali ke bawah membawa tas dan berdiri di depan lobi selama 5 menit seolah-olah Gichol akan bertransaksi narkoba. Yang akhirnya karena tekanan dari Haryun juga mau tidak mau Gichol pun menuruti permintaan dari Oyama untuk membuktikan bahwa tidak ada polisi yang membuntutinya. Pada saat sampai di luar hotel dan menunggu di depan, anak buah Gichol pun merasa aneh karena Gichol keluar dengan cepat. Begitupun polisi yang menduga bahwa Gichol sedang menunggu pengedar narkoba. Yang padahal ini hanyalah taktik dari Oyama agar dia bisa berbincang berdua dengan Haryun. Setelah Gichol di luar, Oyama pun menghubungi Kanemoto untuk bisa berbincang dengan Haryun. Kanemoto menawarkan untuk mencari pengganti Gichol dalam bisnis ini. Karena Kanemoto tidak ingin terseret juga ke dalam kasus yang sedang terjadi. Kanemoto menawarkan untuk mencari geng Korea lainnya untuk menggantikan Gichol. Karena Gichol sedang diawasi oleh polisi dan Kanemoto punya banyak koneksi di Korea, sehingga Kanemoto bisa dengan mudah menggantikan Gichol dan Jepang akan memberikan kenaikan pembelian sebesar 15%. Oke, karena waktu sudah 5 menit, Gichol pun kembali ke atas. Tapi saat ini Hwang Mingo pun malah ikut ke atas mengejar Gichol karena dicurigai mereka sedang bertransaksi narkoba di dalam. Karena Hwang Mingo ke atas, otomatis situasi pun menjadi kacau. Kemudian Jeonmo pun memberitahu bos-bos yang ada di dalam bahwa polisi datang dan menyuruh mereka untuk keluar. Sementara Jeonmo akan menahan polisi itu agar dia tidak mengejar mereka. Dengan sekuat tenaga, Jeonmo pun menghadang polisi Hwang. Hingga pada akhirnya, polisi lain pun datang untuk memisahkan perkelahian antara Jeonmo dan Hwang. Yang kemudian Jeonmo pun berhasil kabur karena Hwang dihalangi oleh polisi lainnya yang sedang memantau misi dari Jeonmo. Kemudian Jeonmo beserta yang lain bersembunyi untuk sementara di salah satu ruangan hotel. Haryun pun sepertinya terkesan dengan rasa tanggung jawab yang dimiliki oleh Jeonmo hingga dia menyuruh untuk ajudannya mengobati luka yang dialami Jeonmo. Selagi Jeonmo diobati, Haryun pun memberitahu bahwa Jepang berusaha untuk menggantikan Gichol dan menambah setoran sebanyak 15% untuk Tiongkok jika mereka mengikuti keinginan Jepang itu. Kemudian Gichol pun berkata dia akan menggandakan lagi pembayaran dari tawaran Jepang sebelumnya. Tapi di sini bukanlah masalah uang. Di sini masalahnya Tiongkok juga enggan memulai kembali berbisnis dengan orang yang baru, yang mana itu akan membuat mereka sulit juga. Hingga pada akhirnya Haryun pun menelpon Oyama bahwa Haryun akan berpikir terlebih dahulu mengenai tawarannya. Tapi Jepang pun mengatakan apapun keputusannya, mereka harus menghentikan terlebih dahulu produksinya sampai keadaan membaik. Jadi di sini adalah yang membuat barangnya itu adalah geng Tiongkok, kemudian perantara penjualnya adalah Korea, sedangkan pasarnya ada di Jepang nih guys. Dan ini akan menjadi sulit bagi Tiongkok juga. Karena percuma jika mereka memproduksi barangnya tetapi tidak ada yang menggunakan barang mereka. Namun sepertinya Haryun di sini tertarik dengan Jeonmo dan meminta Jeonmo untuk menjadi pemandu wisata di Korea pada saat nanti keadaan sudah membaik. Sementara itu Hwang marah-marah ke bagian resepsionis yang ada di hotel itu. Karena resepsionis itu tidak memberitahukan data yang menginap di kamar 1203.
Karena tidak diberikan data di kamar itu, Huang pun mendatangi markas Gichol dan mengacak-ngacak markas itu. Karena Gichol tidak ada di sana, maka mereka pun tidak bisa apa-apa. Setelah pertemuan yang diadakan, Gichol dan temannya sedang membahas kekacauan yang terjadi. Mereka berencana untuk menutup semua cabang usaha mereka untuk sementara agar tim polisi tidak melakukan investigasi lebih dalam. Namun di sini, John memberikan sebuah solusi lain untuk menyelesaikan kekacauan yang terjadi. John berencana akan menyerahkan diri ke kantor polisi. Karena ini adalah sebab dirinya. John sempat ditahan oleh Gichol yang tidak ingin John dipenjara. Namun pada akhirnya setelah dirayu, Gichol pun melepaskan John untuk menyerahkan dirinya ke polisi. Namun di sini John mempunyai permintaan, di mana permintaan itu adalah jika dirinya berhasil mengatasi masalah itu, John meminta agar dirinya ikut masuk ke dalam bisnis yang dilakukan Tiongkok dan Jepang selama ini. Yang mana permintaan ini membuat episode yang ke-6 pun berakhir sampai di sini nih guys. Oke, jadi di episode yang ke-6 ini pada intinya menurut Alem Dawn nih adalah membahas tentang pertemuan petinggi antara 3 geng di 3 negara untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi setelah geng Korea gagal mengambil barang kiriman Tiongkok di pelabuhan untuk dikirim kembali nantinya ke Jepang. Hingga Jepang ingin menggantikan geng Gichol dengan geng yang lain dan akan menaikkan biayanya sebesar 15% kepada Tiongkok. Namun karena Tiongkok sepertinya tidak mau karena akan sulit memulai dengan orang baru, maka Jepang pun memerintahkan untuk menghentikan terlebih dahulu produksinya. Karena customer mereka ada di Jepang, maka mau tidak mau Tiongkok pun menurutinya untuk sementara, sambil merencanakan langkah selanjutnya. Selain itu, kekacauan polisi Huang membuat bisnis juga semakin sulit karena polisi itu terus mencurigai Gichol. Maka dengan ini, John pun menawarkan dirinya untuk menyelesaikan masalahnya dengan polisi Huang. Tapi jika masalahnya selesai, Gichol harus mengajaknya bergabung langsung di bisnis yang dijalankan Gichol. Oke, jadi itulah episode yang ke-6 kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan dan terima kasih.